Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Devanya Iglesias Saragi dengan NIM 11SO3050. Pada saat ini saya akan melakukan sedikit presentasi untuk aplikasi pos saya yang saya buat untuk proyek tes untuk mata kuliah Papua atau pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, jadi sebelumnya saya akan berikan sedikit pemaparan tentang aplikasi POS ini. Nah, jadi aplikasi POS ini seperti yang saya bilang tadi itu merupakan proyek ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Jadi website ini saya rancang sebagai sebuah platform media sosial sederhana yang memungkinkan pengguna untuk membagikan postingan berupa gambar dengan ada deskripsi singkat atau caption. Di situ juga bisa melakukan interaksi melalui like dan komentar serta mengelola profil pribadi dari pengguna tersebut. Nah, jadi proyek ini saya bangun dengan pendekatan front end back end integration, di mana front end dikembangkan menggunakan JavaScript seperti React atau Vite, sedangkan backendnya saya menggunakan REST API publik dari Delcom Open API yang bisa diakses dengan base URL ini. HTTPS OpenAPI Delcom ORG API V1. Untuk link website resmi dari proyek saya dapat diakses di sini. Jadi saya akan jelaskan sedikit latar belakang dan tujuan dari pengembangan aplikasi POS ini. Nah, dalam era digital yang serba cepat, berbagi informasi dan ekspresi diri secara online itu telah menjadi salah satu kebutuhan utama. Banyak platform besar seperti Instagram, Twitter, dan Threads itu memfasilitasi interaksi dari sosial digital. Namun, aplikasi-aplikasi tersebut cenderung kompleks dan memiliki banyak fitur yang kadang membingungkan bagi pengguna baru. Nah, oleh karena itu, proyek POS ini dibuat untuk menghadirkan sebuah platform ringan dan sederhana yang meniru esensi dasar dari media sosial, yaitu berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi tujuan utama dari proyek ini adalah pertama itu untuk mengimplementasikan konsep autentikasi dari pengguna, yaitu register atau login dengan menggunakan API, kemudian membangun sistem CRUD postingan, create, read, update, delete yang lengkap, mengintegrasikan fitur interaktif seperti like dan comment, melatih kemampuan mahasiswa dalam mengonsumsi REST IP, mengelola state aplikasi, dan menangani data asinkron menggunakan teknologi front-end modern, dan terakhir untuk memberikan pengalaman nyata membangun aplikasi sosial berbasis web dengan pendekatan client-server arsitektur. Kemudian saya akan memberikan sedikit deskripsi fungsional dari aplikasi POS. Jadi aplikasi POS di sini adalah platform sosial mini yang berfungsi sebagai tempat pengguna membuat dan berbagi postingan yang berisi gambar atau cover dan juga ada deskripsinya. Nah, setiap pengguna di sini akan dapat melakukan pendaftaran akun baru dan masuk menggunakan email dan password. Dia juga bisa melihat daftar semua postingan dari pengguna lain, membuat postingan baru dengan mengunggah gambar dan menulis deskripsi, menyukai postingan orang lain dan memberikan komentar, menghapus komentarnya sendiri atau mengedit postingannya, kemudian mengubah profil, mengganti profil, dan juga memperbarui kata sandi ataupun juga mengganti email untuk loginnya ini. Jadi konsepnya sederhana namun edukatif. Seluruh operasi ini saya dilakukan menggunakan API publik, bukan data lokal. Ini akan menggunakan memberikan edukasi tentang HTTP request, token authorization, dan manajemen state global. Jadi dengan demikian POS ini bukan hanya sekadar aplikasi sosial, tetapi juga pembelajaran bagi saya untuk teknologi web modern dan integrasi API secara nyata. Nah, kemudian pada arsitektur dan teknologinya, aplikasi ini dia menggunakan pendekatan client server arsitektur, di mana front end-nya bertindak sebagai klien yang mengirim permintaan HTTP ke server API eksternal. Jadi front end-nya ini terdiri dari React.js dan juga ada Redux Toolkit atau React Hooks dan Context. Ini saya gunakan untuk membangun antarmuka yang dinamis, mengelola data user, postingan, dan interaksi UI-nya. Kemudian pada back-end-nya ada RESTful API yang disediakan oleh Delcom Open API. Jadi back-end ini akan mengelola seluruh proses dari autentikasi, penyimpanan data pengguna, posting, serta file upload, cover, dan foto profile.
Kemudian ada autentikasi, yaitu sistem token bearer authorization, di mana setiap user yang login akan menerima token ini yang dikirim bersama setiap permintaan HTTP berikutnya. Kemudian ada penyimpanan media, file gambar yang diunggah menggunakan format multipart atau form data. Kemudian ada manajemen asinkronus yang menggunakan async atau wait atau redux tang untuk menangani permintaan API dan juga status loading. Jadi dengan kombinasi teknologi ini, aplikasinya diharapkan menjadi cepat, modular, dan juga mudah untuk diterus. Nah, kemudian ada gambaran umum API dan alur autentikasi tokennya. Nah, jadi API yang digunakan ini merupakan RESTful API dengan 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada out endpoint untuk proses pendaftaran dan login, kemudian ada users endpoint untuk data profil, foto dan password, dan post endpoint untuk pengelolaan postingan, like, dan komentar. Nah, untuk alur komunikasi datanya, pertama ada pengguna baru yang mengirim request post out register. Setelah berhasil, pengguna login akan post out login. API akan merespons dengan token. Token ini disimpan di local storage front end, dan setiap permintaan berikutnya, misalnya post, itu akan dikirim dengan header authorization bearer token. Jadi API ini akan mengembalikan data JSON yang berisi daftar postingan, komentar, atau detail dari user. Nah, data JSON tersebut akan dirender oleh React ke tampilan web yang interaktif. Jadi model ini akan memastikan bahwa setiap interaksi antara front end dan back end itu aman, terefisien, dan juga terstruktur. Nah, di sini ada modulnya. Nah, jadi fitur autentikasi inilah fondasi utama dari aplikasi. Untuk register, user akan mengirim data yang berupa nama, email, dan password ke endpoint out register. Nah, jika emailnya belum terdaftar, API akan mengembalikan respons sukses dengan pesan berhasil melakukan pendaftaran. Nah, untuk bagian login, user akan memasukkan email dan password yang akan dikirim ke out login. Jika berhasil, API-nya akan mengembalikan data pengguna serta token autentikasi unik. Token ini akan menjadi kunci utama akses endpoint lain seperti users, me, atau post. Di front end, token ini akan disimpan di local storage atau redux state. Jadi ketika user membuka ulang aplikasi, sistem akan otomatis memeriksa token tersebut untuk menjaga sesi tetap aktif, atau itu disebut dengan persistent login. Jadi proses ini dapat membantu saya sendiri untuk memahami autentikasi berbasis token yang umum digunakan di aplikasi web profesional. Kemudian di sini ada users module. Jadi modul pengguna ini bertanggung jawab untuk mengelola data pribadi. Ada beberapa endpoint penting yang antara lain itu ada get users me, di mana itu untuk mendapatkan profil pengguna yang sedang login. Kemudian ada put users me yang untuk memperbarui nama atau email. Kemudian ada post users foto untuk mengganti foto profil. Kemudian ada put users password untuk mengganti kata sandi. Jadi semua proses ini dia membutuhkan header authorization bearer token, sehingga hanya user bersangkutan yang dapat mengubah datanya. Selain itu, pengguna juga dapat melihat daftar seluruh user melalui endpoint get users yang memungkinkan adanya sistem komunitas yang terbuka. Jadi secara keseluruhan, modul ini memperkuat aspek personalisasi dalam aplikasi POS, di mana setiap individu memiliki identitas dan kontrol penuh terhadap akun mereka. Untuk modul POS, jadi modul POS ini merupakan inti dari aplikasi ini. Setiap pengguna dapat menambahkan postingan dengan mengunggah gambar dan menuliskan deskripsinya. Jadi endpoint POS itu menangani upload file dan teks secara bersamaan. Setelah postingan dibuat, data akan disimpan di server lalu ditampilkan di timeline utama semua pengguna. Fitur-fitur utamanya ada create, tambah posting baru, seperti ada cover dan deskripsi. Kemudian ada read untuk menampilkan semua posting, get post atau postingan milik sendiri, di mana itu get post is me. Kemudian ada update untuk mengedit deskripsi, di mana itu put post ID, delete untuk menghapus posting, delete post ID, like untuk menyukai atau membatalkan suka pada postingan, di mana itu post ID, likes, komen untuk menambahkan komentar, post ID comments, atau menghapusnya itu delete post ID comments. Nah, jadi ini ada flow dari alur penggunaan aplikasi. Jadi pertama, pengguna akan membuka halaman utama. Jika belum login akan diarahkan ke halaman register. Setelah login berhasil, pengguna akan masuk ke halaman timeline. Timeline ini akan menampilkan semua postingan yang ada di API POS. Pengguna dapat menambah posting, menyukai, atau mengomentari postingan milik orang lain
semua interaksinya akan langsung memperbarui data di server atau real time fetch. Pengguna dapat membuka halaman profil, mengganti foto, atau memperbarui data diri. Jika kita visualisasikan, kita bisa lihat bahwa dalam use case diagramnya ini aktornya itu user, kasusnya register, login, and post, edit post, delete post, like, comment, update, dan profile. Kemudian untuk tampilan UI, jadi untuk tampilan UI-nya saya akan menampilkan nanti dan juga menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap dari website yang sudah saya buat. Nah, untuk aplikasi POS, jadi untuk penutupnya, aplikasi POS ini adalah implementasi nyata dari konsep dasar media sosial berbasis web. Melalui proyek ini, saya telah belajar banyak, mulai dari autentikasi pengguna, manajemen API, pengelolaan data global, hingga pembuatan UI interaktif. Kedepannya, proyek ini dapat menjadi fondasi untuk mengembangkan aplikasi sosial yang lebih kompleks dan modern. Itu sekian untuk presentasi PPT-nya, kemudian saya akan masuk ke presentasi langsung website-nya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana implementasi dari aplikasinya yang sudah saya hosting. Jadi pertama saya akan masuk ke URL-nya. Nah, jadi kalau kita misalnya load URL-nya dan kita belum melakukan login, dia akan jadi landingnya ke login page. Jadi karena di sini saya mau mempresentasikan dan mendemonstrasikan keseluruhan penggunaan websitenya, saya akan memulai dari proses registrasi. Nah, di sini saya bisa memasukkan nama. Kemudian di sini saya bisa memasukkan email. Dan kata sandi saya. Nah, ketika kita berhasil melakukan pendaftaran, dia akan menampilkan notifikasi bahwa kita telah berhasil melakukan pendaftaran. Kemudian kita bisa klik untuk masuk sekarang, dan disinilah kita melakukan login. Jadi kita tinggal memasukkan email yang tadi kita sudah daftarkan. Nah, ketika kita sudah berhasil melakukan pendaftaran email, maka dia akan jadi ke sini. Dia akan sampai ke timeline atau di beranda. Jadi di beranda ini dia ada fitur untuk melihat postingan orang lain, dan postingannya ini di sorting berdasarkan dari yang paling lama hingga yang terbaru. Nah, tapi karena untuk itu saya membuat ada fitur filter di mana kita bisa melihat semua postingan pengguna, tapi kita juga bisa ngefilter kalau kita hanya ingin melihat postingan kita saja. Kemudian di sini ada fitur untuk membuat postingan, kemudian ada komentar, like, dan juga di sini ada fitur profile, kemudian profile settings. Karena saya tadi sudah mempresentasikan bagaimana jalannya autentikasi, saya akan mempresentasikan salah satu fitur dari salah satu kelas dari dalam program ini, ya ini profile atau users. Nah, jadi di profile ini saya mempunyai fitur untuk menambahkan profile picture, kemudian juga ada untuk mengganti nama, email, dan juga kata sandi. Nah, di sini kalau kita bisa mencoba untuk mengganti profile picture. Nah, jadi ketika kita berhasil melakukan perubahan profile picture, dia akan menampilkan bahwa foto profil telah berhasil diubah. Nah, kalau kita refresh, maka foto profil yang di navbar ini juga akan jadi sesuai seperti yang telah kita upload. Nah, kemudian kita bisa melakukan pembaruan data diri, misalnya kita mengganti nama. Nah, maka tindakan berhasil, maka itu akan berubah. Nama di sini akan berubah, nama sini juga berubah, bahkan nama nanti di username postingan juga akan berubah kalau misalnya kita melakukan pembaruan data diri. Kemudian kita bisa melakukan penggantian email kalau misalnya mau. Nah, karena dia sudah berhasil berubah, maka emailnya nanti ketika ingin melakukan login, kita sudah menjadi email yang baru ini.
Kemudian kita juga bisa melakukan penggantian kata sandi lama. Saya ubah menjadi seperti ini. Maka kata sandi berhasil diubah. Nah, kita bisa mencoba untuk melakukan login lagi. Jadi saya akan melakukan login lagi untuk menunjukkan bahwa data dirinya di sini sudah berhasil melakukan perubahan. Nah, maka kita sudah masuk ke akun yang tadi kita sudah ubah. Kita kembali lagi. Nah, untuk sekian untuk fitur dari users atau pengguna. Kemudian ini ada fitur untuk settings atau pengaturan aplikasi. Jadi di sini saya hanya membuat zona waktu, kemudian tapi pada akhirnya nanti zona waktu ini akan menyesuaikan dengan yang ada di laptop. Nah, kita bisa lakukan simpan pengaturan. Di sini juga ada dukungan dan bantuan, di mana saya menyediakan email dukungan, yaitu email personal saya sendiri, dan juga ada fitur untuk kirim laporan. Ketika ditekan, dia akan menampilkan laporan Anda berhasil dikirim, maka kami akan segera memeriksanya. Sekian untuk fitur dari pengaturan aplikasi. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana beranda ini berjalan. Nah, kita bisa melakukan like. Dan like ini sudah tersimpan ke server. Jadi setiap kita melakukan like, jumlah like-nya ini akan naik. Dan dia akan tersimpan walaupun kita refresh atau logout nanti. Nah, kita juga bisa mengambil like-nya. Ini akan mengurangi like yang kita sudah berikan tadi. Bahkan jadi ketika kita refresh, nanti nominalnya akan jadi gelap seperti itu. Kita bisa mencoba melakukan komentar. Ketika kita membuka komentar, kita akan masuk ke halaman detail dari postingannya, di mana ini akan menunjukkan gambar dan kemudian caption, dan juga ada komentar dari orang lain. Kita bisa melakukannya misalnya seperti ini. Nah, ketika komen, hasil dari komentar kita akan masuk ke sini, di mana kita akan ada nama, kemudian ada isi dari komentarnya. Juga ketika kita refresh, komentarnya tidak akan hilang karena itu sudah tersimpan di dalam servernya. Kita juga bisa melakukan hapus untuk komentar kita, dia akan menghilang, tapi kita tidak bisa melakukan hapus untuk komentar orang lain karena ini bukan merupakan dari data kita atau komentar dari kita, maka kita tidak bisa melakukan penghapusan untuk komentar orang lain. Nah, jadi kalau kita refresh, komentar yang kita sudah hapus tadi dia akan hilang, tapi komentar orang lain tidak akan hilang karena kita tidak bisa melakukan penghapusannya. Nah, itu sekian untuk komentar untuk postingan orang lain. Kita tidak bisa melakukan edit untuk postingan orang lain. Nah, kalau untuk postingan sendiri saya akan coba ini. Di sini kita bisa menekan tombol untuk membuat post baru. Tadi kita tekan. Nah, ketika melakukan post baru, kita bisa buat ini. Nah, jadi deskripsi tidak boleh kosong atau caption tidak boleh kosong. Nah, misalnya kita membuat file deskripsinya sebagai maka berhasil menambahkan post baru. Maka total postingan yang di sini akan naik jumlahnya, dan karena ini sortingannya berdasarkan dari postingan yang terlama hingga yang terbaru, nanti postingan kita akan masuk ke dalam salah satu di sini yang terbawah harusnya sortingnya. Nah, maka jadi dia akan di bawah sini. Tapi karena untuk efisiensi dari sini, maka saya membuat fitur di mana kita bisa untuk melihat postingan kita saja. Nah, untuk postingan kita sendiri, kita tidak bisa melakukan like di postingan kita sendiri. Kita juga tidak boleh karena ini sesuai dengan requirement yang diberikan oleh dokumentasi dari API-nya, maka kita juga tidak boleh melakukan komentar di postingan kita sendiri. Nah, maka dia akan melakukan terjadi kesalahan, tidak dapat memberikan komentar untuk postingan sendiri. Nah, kemudian kita bisa mencoba melakukan edit untuk postingan kita sendiri. Kita punya ini, dia ada
titik tiga di pinggir sini yang bisa kita pilih untuk mengubah postingan, dan kita juga bisa menghapus postingan. Nah, jadi kita bisa mengedit. Misalnya saya bisa ngedit nih. Saya bisa mengedit captionnya saja, maka captionnya akan berubah. Saya juga bisa memilih untuk mengubah covernya saya, dan juga bisa memilih untuk mengubah keduanya sekaligus. Nah, kalau misalnya saya memilih untuk mengubah covernya, maka ya, nah, maka kita telah berhasil mengubah cover, maka ini postingannya dia akan berubah di sini. Tapi kita selain itu pilihan untuk mengedit cover ini tidak hanya berada di sini, tidak hanya berada di titik tiga ini drop down nih. Ketika kita melihat detail dari postingan kita sendiri, kita juga di sini juga ada tombol untuk mengganti cover. Nah, di sini kita juga bisa melakukan penggantian cover. Nah, maka cover juga akan berhasil berubah di sini kalau kita melakukannya di detail postingan kita sendiri. Nah, ketika refresh kita bisa melihat, nah, sudah berubah. Ini tadi saya sudah edit, ini juga tadi saya sudah edit beberapa kali sehingga hasilnya jadi seperti ini lagi. Kita bisa posting seberapa banyak yang kita inginkan. Kita juga bisa posting hal-hal lain. Kita juga bisa like orang lain. Kita bisa komentar dari apa orang lain. Saya seperti ini. Dia akan menampilkan komentarnya. Dan terakhir di sini ada tombol logout, itu untuk kembali ke sini lagi. Kita bisa login dengan kredensial akun yang sudah kita miliki untuk kembali kapan saja dan mengakses data dan postingan kita kapan saja. Sekian presentasi dari saya secara keseluruhan, sebagian dari teori, dan juga saya sudah mempresentasikan bagaimana implementasi dari proyeknya dan bagaimana hasil akhir dan produk dari akhir proyeknya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.